sekarang kita ke kondisi yang kedua. Kita ke kondisi yang kedua. Kondisi kedua itu penjualan antar tanggal pembayaran. Nah, ini kondisinya adalah gimana sih? Kan kalau normalnya obligasi itu dijual pada saat tanggal penerbitan kan? Misal apa namanya? Dia tadi inilah nanti lihat di sini ya. Nah, bagaimana jika obligasi dijual bukan di awal tanggal penerbitan obligasi? Contohnya ini. PT Semangat Juang menerbitkan obligasi perusahaan tertanggal 1 Januari 2016. Dia ada face value-nya sebesar 500 juta. Kuponnya 8%. Ini saya minta teman-teman untuk menghitung berapa sih PV dari apa namanya obligasi. Bisa nggak ngitung cepat? Bisa nggak ngitung cepat? Sudah ada ininya nih. Bisa nggak ngitung cepat? Berapa sih PV dari obligasi? Ya. Siapa ini, Mas? Yang raise hand ini siapa nih? Mas Hari. Silakan Mas Hari. Mas Hari kepencet apa ya? Mau Bu, kepencet Bu. Oh, kepencet. Saya kira mau jawab. Wah, langsung tahu. Mas Hari, oh iya, nggak jadi jawab ya Mas, saya kira mau jawab. Nah, ini ada soal kayak gini, ayo cepat hitung-hitungan, cepat latihan. Hitung-hitungan cepat. Mohon izin Bu. Ya. Izin, apa kalau sekarang suaranya masuk Bu? Masuk. Nah, alhamdulillah. Izin untuk present value yang pokok yaitu 372046957 ditambah dengan present value interest-nya yaitu dengan annuity dengan rumus yang Ibu tadi berikan 170604057, ketemulah carrying value-nya yang diterbitkan yaitu 542651014. Apa benar Bu? Nah, kita berapa tadi? Bener nggak? Nggak hafal tadi. 542651014. 651014. Oke, ini ya, bener ya. Nanti teman-teman kalau di mata kuliah saya kalkulator sama Excel ya disiapkan. Dan nanti bisa jadi ini soalnya ini berubah-berubah. Nah, nanti cepetan yuk. Dapat ya, dapat poin ya. Oke, terima kasih Mas Hari. Sekarang raise hand-nya diturunkan Mas Hari. Oke, caranya seperti itu ya. Caranya sama, PV-nya seperti ini, seperti ini. Nah, kira-kira mungkin ada yang sudah belajar. Apa sih ini bedanya sama yang tadi? Apa kira-kira bedanya sama yang tadi? Apa? Izin Bu. Ya. Bedanya dari bunga kupon sama market rate-nya itu. Jadi kupon rate-nya lebih besar daripada market rate atau effective interest rate-nya. Itu satu. Terus yang kedua? Terus itu penjualannya terjadi bukan di tanggal penerbitan. Tanggal penerbitannya tanggal berapa, Mbak? Tanggal penerbitan tanggal 1 Januari. Terus terjual pada 1 Mei. Terjual pada 1 Mei. Nah, ini atas adanya kondisi ini, dia menyebabkan perhitungannya seperti apa, Mbak? Kira-kira. Kalau dari yang rate-nya tadi, jadi perhitungannya at premium kan, Bu? Kalau yang dijual bukan di saat tanggal terbit, itu ada perhitungannya lagi. Perhitungannya gimana kira-kira? Perhitungannya apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya adalah, nggak apa-apa Mbak. Ya udah, Mbak siapa tadi? Nur ya? Saya lihat di sini Nur, Mbak Nur. Mbak Nur, Mbak Nur. Mbak Nur ya? Mbak Aurel, Mbak Nur. Oke. Nah, di sini ya. Terima kasih ya Mbak Nur. Bentar ini ada azan ya. Kita ini sebentar ya. 5 menit di tempat saya ada azan. Kita off sebentar ya. Bu, baik.
Oke, alhamdulillah sudah selesai adanya. Nah, itu tadi sudah ketemu ya 542 sekian 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 ya, gitu ya. Nah, ini apa sih bedanya nanti saya terangkan. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan ya. Ini di sini kemudian ada tombol ke sini, ini buat memudahkan buat ngasih tahu ke teman-teman. Oh, ternyata kalau di apa namanya sudah ketemu ini bisa dihitung menggunakan rumus yang metode bunga efektif 542, ketemulah bunga yang dibayarkan adalah 20 juta dan ini informasi ini. Tapi ini nggak usah dibuat kelamaan gitu ya. Ini buat biar bisa mencerna aja teman-teman buat belajarnya. Nah, ini pertama kita harus ini ya, PV dari nominal obligasi. Kita hitung ulang. Kita hitung ulang karena kan tadi periodenya harusnya berapa? Coba kita tengok dulu, periodenya harusnya berapa? Dari 2021 dikurangi 2016. Cara ngitungnya nanti biar gampang gini ya. Sama dengan 2021 dikurangi 2016 itu berarti ada berapa sih? Ada 5 kan? Ada 5 kan? Kalau dia semi annually berarti tinggal ini dikalikan gitu kan? Ya kan? Gitu. Nggak usah susah-susah. 2017, 2000 ini nggak usah nanti kesusahan gitu ya. Ini ada 10 ya. Awalnya dia 10. Awalnya periodenya 10. Tapi karena ini teman-teman tengok. Ini dibelinya tanggal apa? Harusnya dia 1 Januari. Ya enggak? Januari. Kemudian dia terus jadi 1 Mei. Terus kemudian tanggal pembayaran bunganya berapa? 1 Juli. Ini nanti teman-teman kalau mengerjakan biar nggak bingung atau untuk belajar ya, ini dibuat seperti deret gitu loh. Nanti di tek tek gitu ya. Nanti seperti itu ya. Nah, ini karena penjualan bulan Mei dan pembayaran bunganya Juli, gitu kan? Mei tadi mana ya? Mei, ini Juli. Maka gitu ya. menjadi tidak full. Menjadi tidak full 10, melainkan berapa? Melainkan ini yang sudah saya hitung 9,33. 9,33 itu dari mana? 9 2 per 6, Bu. Bulan, 9, 2 per 6-nya dari Mei ke Juli. Juni, yeah. Juli gitu ya. Mei, Juni ya kan ini 1 Juli, Mei, Juni. Berarti 2 gitu kan. 2 per 6. 2 per 6 karena teman-teman soal-soal seperti ini nanti bakalan keluar. Saya yakin. Cut off gini keluar. Dan ini harus jeli. Oh, ini berapa tanggal berapa ya? Ini diterbitkannya tanggal berapa? Kemudian dia jualnya itu tanggal berapa? Oh, dia Mei. Kemudian ke ke Juli gitu ya. Nah, ini nanti kita buat cut off di sini. Nah, kita buat cut off di sini dia jadi 2 per 6. 6-nya dari mana? Dari sini, Januari ke Juli. Nah, oke. Nah, kalau udah dapat itu, berarti kita sekarang udah punya nih periode yang baru, ya kan? Sebelumnya 10, sekarang kita periodenya jadi 9,33. 9 plus 2 per 6. Tinggal diubah lagi. Rumusnya masih sama kayak tadi, cuman bedanya ini kan ada pangkat ya. Ini tanda pangkat ya. Bedanya ini pangkatnya adalah 9 plus 2 per 6. Atau 9,33. Dikalikan ini. Rumusnya sama kayak tadi. Yang perlu dibedain adalah periodenya. Yang perlu dibedain adalah periodenya. Kok jadi kayak gini sih? Oke. Nah, oke. Ini gimana, Bu? Ini juga sama. Rumusnya sama kayak yang tadi waktu di soal diskonto. Bedanya hanya periodenya, pangkatnya disesuaikan. Oke, udah ketemu kan nilai jual obligasi yang baru 540 dengan periode yang baru. Nah, kalau sudah ketemu baru dihitung seperti ini. Gampang nggak? Berarti kalau ini ada berapa tahapan? Pertama, kita nyari dulu periode yang benar, gitu kan? Kalau sudah nyari periode yang benernya segini, kita nyari yang periode yang telah disesuaikan. Nah, ketemulah ini.
kita ngitung bunga efektifnya ini pakai menggunakan yang baru 540 sekian. Oke, bisa dipahami ya. Sebenarnya kalau mau cepat pun untuk nyari langsung ke sini tuh bisa loh. Untuk nyari yang apa, tapi kan kadang ada pertanyaan yang dia berapa sih selisih antara, nah, kadang ada pertanyaan gitu ya, berapa sih selisih antara sebelum dan sesudah gitu, nanti tinggal dikurangkan aja, ini dikurangkan ini. Ya, jadi ini saya buat dua ini. Cuman ini kalau untuk pertanyaannya kan kebetulan ini pertanyaannya kok nggak ada pertanyaannya ya ini. Ya pokoknya pertanyaannya sama ya kayak tadi ya, amortisasi, kemudian jurnalnya seperti apa. Tinggal di jurnal kayak tadi. Karena ini premium, ingat kalau premium berarti dia diapain? Dikurangin. Balikannya ya logikanya. Kalau diskonto tadi ditambah, kalau premium dia dikurangin. Dikurangin dengan ini. Nah ini apa Bu? Ini apa ini? Ini apa? Bunga yang dibayarkan. Kenapa ini 13 sekian-sekian? Kenapa enggak 20? Karena tertanggalnya 1 Januari ya, Bu. Nah, ingat di sini. 1 Januari, ini 1 Mei. Ada berapa bulan itu? Ada 4 bulan, Bu. Ada 4 bulan. Kalau yang ini berarti dia apa? 4 per 6. 4 per 6. Berarti apa? Untuk menghitung ini, kita menggunakan, nah kalau ini, kita pakai yang ini. Ya kan? Kalau yang ini, kan, kita pakai yang, nah kita pakai yang ini. Oke, berarti dia di sini ada 2 tanggal, hati-hati ya. Teman hati-hati jangan kebalik-balik, nanti ininya dipakai buat yang sana, ininya buat yang ini. Oke, bisa dipahami? Ya Bu, bisa. Oke, ini buat cash yang dibayarkan. Logikanya tahu nggak kenapa ini ke sini? Tahu nggak? Logikanya tahu nggak? Ada yang tahu? Kenapa ini menggunakan 4 per 6? Kenapa? Izin, Bu. Ya, siapa namanya? Kalau izin siapa namanya? Nama saya Muhammad Yudi Ekon Gro, nomor Ya. izin 14. Oke, Mas Eko. Ya. Nah, logikanya gini, Bu. Kenapa kita pakai yang 4 per 6? Karena kan tertanggalnya itu 1 Januari ya, Bu. Kita harus mengakui dulu cash-nya itu selama 4 bulan. Selama 4 bulan dari 1 Januari ke 1 Mei itu, yaitu pakai 4 per 6. Jadi cash yang dibayarkan itu bukan full 360, tapi maaf Bu, di situ cash paid-nya berarti 500 kali 8%, ya 20 juta. 20 Berarti juta. bukan full 20 juta, tapi lebih ke 20 dikali 4 bagi 6, yaitu 13,33 ya Bu? Iya. Nah, berarti kita harus kurangi dulu sama yang 13,33 itu Bu. Jadi kita cuma bisa cash paid-nya itu nanti di tanggal terbitnya itu cuma mengakui sekitar 6,67 gitu Bu. 6, Karena kita harus yang saya 6 tanyakan, kenapa ini 13.333, Mas? Karena selama 1 Januari ke 1 Mei itu investor itu harus juga membayar karena terbitnya kan 1 Januari Bu. Investor yang invest ke kita itu harus ngebayar 4 bulan sebelumnya. Karena di obligasinya itu tertulis 1 Januari bukan 1 Mei. Meskipun terbitnya 1 Mei, tapi investor itu mendapatkan obligasi yang tertanggal 1 Januari. Jadi investor mau nggak mau harus membayar selama 4 bulan itu tadi Bu. Dan kita akui sebagai interest expense. Nah, nggak Bu? Nah, ini kalau cash paid itu kan siapa yang membayar, Mas? Cash paid yang membayar, mohon maaf Bu. Cash paid yang membayar kita Bu. PT Semangat Juang. Iya, PT Semangat Juang Bu. Yang membayar PT Semangat, kok tadi kebalik? Iya, kebalik, mohon maaf Bu. Jadi maksud saya mengenai yang kita nerima cash dari investor itu cash pada interest expense-nya Bu. Jadi mohon maaf saya salah omong yang cash pay tadi ya Bu. Cash paid itu maksud saya, berarti, cash paid itu berarti kita yang bayar ke investor ya, logikanya Iya. ya. Kita Iya, yang Bu. bayar ke investor karena kan dia udah invest ke kita.
ya kan? Iya. Otomatis kita taruhlah ininya bank lah, kita bank teman-teman yang utang ke saya gitu ya. Kalau teman-teman utang ke saya, otomatis kan setiap bulan mesti dapat yang namanya bunga kan? Saya harus bayar, Iya, itu Bu. disebut dengan cash paid. Kenapa nih 13.333? Karena investor harus mengakui bahwa di obligasi itu tertanggal 1 Januari, bukan 1 Mei. Jadi mau nggak mau seorang investor itu membayar cash berupa tambahan 4 bulan itu, Bu. Sebesar 13,333-nya itu, Bu. Maksud saya, membayar dalam artian itu, investornya itu juga karena bank itu juga nggak mau rugi, kan udah terbit 4 bulan. Di tanggalnya itu 1 Januari. Kalau investor nggak ngebayar 1 Januari, berarti kan bank rugi 4 bulan gitu, Bu. Mengenai obligasi. Jadi investornya harus membayar cash selama 4 bulan itu, Bu. Dengan cara 4/6 kali bunganya itu tadi. Jadi kok ketemu investornya 13. yang bayar sih? Kok investornya yang bayar? Ini kita yang bayar. Banknya yang bayar, Mas. Jadi kan tadi ceritanya saya nerbitin nih obligasi 1 Januari gitu kan. Iya, Bu. Sampai 1 Maret saya jual lagi. Nah, dari 1 Januari sampai 1 Mei itu kan saya punya kewajiban untuk membayar kan? Membayar interest expense. Membayar interest expense kan? Iya. Nah, itu logika sederhananya seperti itu. Jadi ini yang bayar itu bukan investornya, Mas, tapi Banknya ya, Bu? kitanya, banknya. Orang cash paid kan berarti kas yang dibayarkan oleh kita karena kita sudah punya tanggungan nih. Kita punya tanggungan nih. Obligasi tadi kan kita udah nerbitin, berarti kita udah punya kewajiban untuk membayar bunganya itu kepada investor. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang bingung? Nanti diresapi lagi. Atau kalau enggak teman-teman ini coba untuk utang bank. Jangan ya. Untuk itu utang dan piutang. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Eko ya. Terima kasih Mas Eko. Nah, ini tadi untuk yang cash paid-nya seperti itu, atau bunga yang dibayarkan. Nah, ini untuk carrying value dan lain sebagainya, ini nanti sama ya, kayak tadi ya, jurnalnya pun nanti akan sama. Jurnalnya sama, nanti bisa ditengok di ini. Nah, ini biar mempercepat karena nanti habis ini saya ngajar lagi. Ini kita ke selanjutnya, biaya transaksi obligasi. Nah, sudah saya catatkan di sini juga ya. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nah, ini tadi sudah dijawab juga ya, itu kalau dia di asetnya diperdagangkan atau aset diperdagangkan. Nah, ada juga yang aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, ini ada soalnya ada biaya. Nah, ini kenapa sih biaya itu kok bisa mengurangi PV obligasi ini kenapa? Ada apa? Dan kenapa logikanya? Kira-kira kenapa teman-teman? Sudah diterangkan belum di AKM? Biaya yang sepertinya belum, Bu. Hah? Kemarin nggak sampai sini ya. Belum sampai situ ya. Ya soalnya nih saya nggak tahu ya RPS-nya ini. Saya ngajarnya sampai mana ini nggak apa-apa ya. Saya langsungin aja ya. Sampai 3 aja soalnya kalau nanti nggak saya langsungin nanti minggu depan nanti teman-teman banyak banget ininya. Ini nggak apa-apa ya saya terusin ya. Nggak apa-apa, Bu. Nanti Iya, minggu oke, depan Bu. nanti teman-teman waduh. Ada obligasi, ada USL. Sebentar. Ada yang tahu? Biaya apa saja yang dia bisa mengurangi jumlah PV dari obligasi? Coba dicari. Izin, Bu. Biaya administrasi, Bu. Ya. Siapa namanya? Izin, Bu. Ya. Saya sama Abdul. Ya. Yang mengurangi bunga itu biaya administrasi. Biaya administrasi, terus apa lagi? Terus apa lagi ya?
Biayanya banyak. Apalagi, Mas? Intinya apa? Biaya administrasi, selain biaya administrasi apa sih? Biaya transaksi. Biaya transaksi itu meliputi apa saja nanti teman-teman, dan ini kadang keluar juga di soal gitu ya. Nanti biayanya apa gitu, macam-macam ya. Biayanya macam-macam ya. Itu ada namanya biaya percetakan sertifikat. Ini biaya-biaya yang untuk mengurangi nilai dari PV obligasi. Ada juga biaya konsultan hukum, biaya penjamin emisi, biaya akuntan. Nah, kita biaya akuntan. Ini dan lain sebagainya, nanti banyak ya. Itu bisa digunakan untuk mengurangi harga jual obligasi. PV dari obligasi ini nanti dikurangi setelah ada biaya-biaya ini. Oke, bisa dipahami? Langsung ya. Nah, kalau langsung berarti kita langsung ke langsung ke hitung-hitungan, Ini tetap sama kayak tadi ya, 100 biaya transaksinya ini ketambahan tadi biaya transaksi 2.000, kemudian suku bunga obligasinya 9%, ini suku bunga pasarnya 10%. Ini setahun ini berarti ini setahun berapa? Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari. Berarti dia setahun hanya sekali ya. Sekali ya, berarti 2019 dikurangi dengan 2016. Dia hanya 3. Dihitung, ini 100.000 dikalikan dengan obligasi 9%, ketemulah angka 9.000. Dihitung kayak tadi sama. Ngitung dulu PV nominal obligasi, PV pembayaran bunga obligasi, hitung dulu. Ketemulah total PV obligasi. Nah, ini bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya ada yang namanya biaya transaksi. Yang fungsinya di sini ada, ini nanti biaya transaksinya macam-macam ya. Nanti kalau misal ada yang namanya biaya akuntan, biaya hukum, biaya sertifikat, dan lain sebagainya, itu nanti macam-macam itu ditambahkan, digunakan untuk mengurangi yang namanya PV obligasi. Ketemulah yang namanya harga jual obligasi yang baru. Gampang nggak? Nah, berarti kan sudah ada harga jual obligasi baru nih. Tapi kan berarti kan kita interest rate-nya jadi baru juga, karena nilainya jadi beda. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya tuh di bukunya Pak Lutfi ya, itu ada perhitungan cara kalkulator. Nah, nanti ditengok ya itu ya. Kalau nggak saya screenshot-kan deh. Screenshot-kan di sini. Ada 2, itu nanti perhitungan menggunakan Excel dan perhitungan dia yang menggunakan kalkulator. Ya. Ya, saya screenshot-kan di sini. Nah, ini kalau teman-teman biasanya kalau ngerjain UTS pakai kalkulator apa Excel sih? Nanti beli ya kalkulator yang bisa kayak gini, karena ini nanti penting banget kalkulator yang itu loh, yang zaman kuliah dulu scientific kalkulator tuh wajib punya ini. Caranya nanti seperti ini untuk menghitung ini, karena ini nggak bisa dihitung manual, nggak bisa, nggak nyampe. Saya hitung pakai Excel saja dengan rumus yang saya ini gitu ya. Ya, ini kan rumusnya jadi ketemunya 10,737. Ini ketemunya jadi ini 100,001 meskipun ini nggak signifikan sih, nggak material. Cuman kan jadinya nggak pas gitu kan. Harusnya berapa? 10,83%. Kalau dia 10,83%, ini ketemunya jadi 100.000. Oke? Nanti caranya seperti ini. Kalkulatornya nanti dipakai latihan sendiri. Dicocokin ke temennya, nggak apa-apa. Kalau tugas itu nggak apa-apa dicocokin ke temennya. Oke, nanti ininya sama. Ini untuk menghitung interest rate yang baru. Interest rate yang baru ketemulah untuk menghitung yang baru gitu ya. Ketemulah nanti angka segini. Diskon obligasinya ini. Diskon obligasi itu 100 dikurangi ini. Oke, bisa dipahami, ini sudah cash close ya. Ini untuk jurnalnya sama kayak tadi, nggak usah saya ulangin ya. Perlu diulangin nggak? Kan penerbitan sama ya, hanya cash sama bond payable. Oh, ini ditambah satu lagi nih, ada yang namanya biaya. Biaya kan mesti dimanapun biaya, dia saldo normalnya di sebelah mana? Di sebelah debit kan? Ini bisa, ini namanya bond payable aja. Atau biaya apa, nanti kalau teman-teman bingung biaya sertifikasi atau biaya biaya akuntan, nanti ditaruh sini. Jadi ini ada cash-nya segini, bond payable-nya segini,
Kemudian ini bond payable ini karena dia biaya ya, saldo normalnya di sebelah debit segini, cashnya segini. Ini untuk biaya penerbitan obligasi. Jurnal penyesuaiannya gimana? Sama kayak tadi. Pembayaran bunganya gimana? Sama kayak juga kayak tadi. Interest payable dia diubah setelah setelah akhir tahun, awal tahunnya diubah interest payable sama dia cash. Gampang nggak? Ayo gimana? Gampang nggak teman-teman? Insya Allah. Oke. Kalau misalnya dicampur 3 soal, diskonto, biaya transaksi, penjualan antar pembayaran, dicampur gimana? Bisa nggak kira-kira hitungnya? Jadi satu soal nih ya, satu soal tuh ada biayanya, ini ada ininya. Ada berapa tahap berarti tadi? Berapa tahap? 2 tahap saja ya. Yang pertama mencari penjualan antar tanggal pembayaran. Ingat nggak tadi saya review kembali? Berarti tadi total PV obligasinya dia jadi beda kan? Setelah ketemu total PV obligasinya beda, dia tinggal apa? Dia tinggal nambah membandingin biaya transaksi ini tadi. Masih pada pusing, aduh, siang-siang gitu. Siang-siang, hitung-hitungan, nggak apa-apa, pelan-pelan ya kita ya. Pelan-pelan, daripada saya langsung soal L13, waduh repot. Ada juga loh dosen yang dia langsung tiba-tiba, kita bahas soal L13, repot nanti. Harus tahu, kalau saya sendiri, saya ajarin satu persatu dulu, yang gampang-gampang dulu. Jadi tahu, logikanya tahu pelan-pelan, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa, kita pelan-pelan saja, yang penting paham gitu ya. Oke ya, kalau sudah selesai, ini sudah kebetulan sudah 12:30, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya. Yang tadi yang biaya transaksi itu maksudnya kenapa ya harus mengurangi nilai bondnya gitu? Kenapa nggak dijadiin akun sendiri gitu? Misalnya kayak administrative expense, terus kita bayar cashnya jadi kredit, tapi nilai bondnya itu bisa biar tetap gitu, Bu, nggak berubah. Nah, itu ada di aturan, Mbak, aturan PSAK. Aturannya ngomong kayak gitu. Dia di sini di halaman 14 ini bisa dilihat kenapa itu mengurangin gitu ya. Ini ada menurut PSAK 71 paragraf 5.1.1 ada penjelasannya banyak di situ. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi gitu ya. Maka entitas mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Nah, ini kenapa gitu? Karena di PSAK ngatur seperti itu. Kita kan jadi ini ada yang baru ya. Ada yang baru terkait dengan PSAK 71 ya. Ini beda sama yang dulu kayaknya. PSAK 71 itu dia berubah-berubah terus. Nah, ini kenapa dikurangin? Karena di sini dia diatur di PSAK. Jadi teman-teman akuntansi harus punya yang namanya PSAK. Gitu, Mbak. Ada lagi? Ya. Sama-sama, Mbak. Ada bunyinya, aturannya kayak orang pajak itu loh. Orang pajak itu kan kenapa Bu PTKP itu dikurangi? Nah, itu ada di undang-undangnya sama. Kalau orang pajak punya undang-undang pajak, kita punya yang namanya landasan namanya PSAK. Nah, seperti itu. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin Bu, ini ada beberapa anak yang masih kesulitan absen di portal. Itu bagaimana? Oh iya, nanti saya absen, Mas. Oh, baik. Nggak apa-apa nanti.